Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Kami dari tim seksi katekese akan menyajikan perkenalan gereja dan benda-benda rohani yang ada di gereja Katolik. Tim kami terdiri dari Tim katekese, saya Katrin dari pengajar katekese. Saya Lia dari pengajar katekese. Dan saya Marsala dari tim pengajar katekese juga. Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan gedung Gereja Kristus Salvator, Paroki Slipi, Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini dipimpin oleh dua orang imam atau pastor, yaitu Pastor Lasber Livino Sinaga CICM dan Pastor Kosmas Malisa Buntu CICM. Mereka ini berdua adalah orang-orang super baik loh ya, dan selalu siap membantu kita. Jadi kalau kalian pas bertemu dengan beliau-beliau ini, jangan malu-malu lagi, langsung saja disapa. Yuk sekarang kita masuk ke dalam gereja dan belajar apa saja sih yang ada di dalam sebuah gedung gereja, dan terutama di dalam gereja Kristus Salvator. Ketika kita masuk ke gereja, pertama-tama pasti ada tempat air suci kiri kanan dan di tengah pintu gereja. Tempat ini selalu terisi air kecuali pada saat sebelum misa suci atau Sabtu Vigili atau malam Paskah. Karena pada misa Paskah air suci yang baru akan diberkati dan tempat-tempat air suci ini akan diisi dengan air suci yang baru diberkati tadi. Nah, bila kita datang untuk misa, maka kita akan terlebih dahulu mencelupkan jari ke dalam air suci, lalu membuat tanda salib dengan air itu untuk mengingatkan kita akan pembaptisan kita dan membersihkan yang telah membersihkan kita dari semua dosa. Begitu di dalam, kita akan dihadapkan dengan sebuah salib besar di atas altar yang mengingatkan kita akan karya keselamatan bagi kita atas dosa kita melalui penderitaan Yesus, wafat dan kebangkitannya. Di bawah salib besar ada tempat yang disebut dengan panti imam. Panti imam adalah tempat imam memimpin perayaan liturgi. Di panti imam terdapat meja altar, meja kredens, meja mimbar, tempat duduk imam. Panti imam adalah tempat yang dikuduskan di mana kita meyakini Yesus sendiri hadir di sini. Karena itu kita juga harus menghormati panti imam dan tidak boleh sembarangan ya mondar-mandir di atasnya. Altar. Di tengah panti imam ada meja besar yang disebut altar. Altar adalah meja perjamuan suci sebagai meja kurban. Dalam perjanjian lama, altar adalah meja kurban persembahan yang biasanya dipersembahkan adalah domba dan juga binatang, serta hasil bumi yang dipersembahkan bagi Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah korban suci penebus dosa manusia. Meja altar dibuat dari bahan bermutu, menarik, anggun dan berwibawa. Bunga, tanaman hias, serta pernik-perniknya tidak boleh menghalangi pandangan umat pada seputar meja altar itu sendiri, sehingga tidak melampaui batas meja. Karena di atas altar itulah roti dan anggur akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus di hadapan kita para umat. Altar sengaja dibuat lebih tinggi dari panti umat dengan alasan kepraktisan agar umat dengan mudah melihat dan mengikuti perayaan tanpa halangan. Altar yang lebih tinggi juga mengingatkan kita akan Bukit Kalvari, tempat Yesus disalibkan. Altar sebagai meja perjamuan yang ditutup dengan kain putih mengingatkan kita pada Yesus dan para muridnya yang mengadakan perjamuan terakhir sebelum sengsara dan wafatnya. Di sisi kanan altar ada sebuah meja yang menjadi tempat membaca bagi para lektor atau pembaca kitab suci di dalam gereja.
Meja ini disebut dengan meja mimbar sabda atau ambo. Pastor pun juga membacakan bacaan Injil di mimbar sabda ini. Letak mimbar harus diatur sedemikian rupa agar dapat dilihat oleh umat. Mimbar juga dihias karena Tuhan hadir pula lewat perayaan sabda. Sedikit di belakang mimbar sabda ada tempat duduk imam. Kursi imam ini disebut sedilia. Credence adalah meja kecil yang diletakkan di panti imam. Di atas credence ditaruh piala, purificatorium, pala, korporal, patena, sibori, ampul yang berisi air dan anggur, serta lavabo. Masih di sekitar altar, kita dapat melihat tabernakel, yaitu lemari untuk menyimpan hosti yang telah diberkati, namun tidak habis dibagikan umat pada saat misa. Hosti yang terberkati itu atau sakramen Maha Kudus itu disimpan di tabernakel supaya sewaktu-waktu dapat dibawa kepada orang yang sakit atau orang yang sudah lansia dan tidak dapat menghadiri misa di gereja. Kita meyakini bahwa hosti setelah diberkati di dalam misa telah berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Kata tabernakel sendiri berarti kemah tempat Tuhan bersemayam. Hosti yang sudah diberkati itu disebut hosti kudus atau sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu, bila ada sakramen Maha Kudus di tabernakel, maka sikap yang baik adalah berlutut atau menunduk ke arahnya sebagai tanda menghormati Yesus yang hadir di situ. Itulah sebabnya mengapa umat beriman sebelum duduk ke tempat duduknya, dia harus berlutut dulu dan membungkuk terlebih dahulu sebagai tanda menghormati Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel? Di sisi tabernakel selalu ada lilin atau lampu. Bila lampu itu menyala, maka tandanya ada sakramen Maha Kudus di situ. Lampu ini disebut lampu Tuhan atau lampu suci, karena Tuhan yang suci hadir di dalamnya dalam rupa hosti kudus. Gong adalah salah satu alat bunyi yang dipasang dekat altar. Bersama dengan bel, gong dipakai untuk memberi tanda konsekrasi. Kalau panti imam adalah tempat imam dan para petugas liturgi mempersiapkan persembahan kudus, maka panti umat adalah tempat di mana umat dapat mendengarkan dan mengikuti perayaan Ekaristi secara pantas dan kusuk. Umat adalah bagian penting dari perayaan misa. Umat berpartisipasi aktif di dalam perayaan liturgi melalui doa, nyanyian, mendengarkan, berdiri, duduk, dan berlutut. Jangan lupa ya, semua harus kita lakukan. Tempat kur adalah tempat khusus bagi para petugas yang bertugas membawakan lagu-lagu selama perayaan liturgi. Kamar pengakuan atau disebut konfiteorium adalah tempat untuk menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa secara pribadi. Di tempat ini kita menerima pengampunan dari Tuhan bila kita melakukan pengakuan dosa pada pastor sebagai wakil Tuhan dan gereja. Tuhan Yesus dulu pernah berjanji kepada para rasul, "Jika kamu mengampuni orang berdosa, maka dosanya diampuni." Dalam Yohanes bab 20 ayat 23. Nah, sekarang janji Yesus itu diberikan kepada para imam. Kamar pengakuan dibagi menjadi 2. Satu ruangan untuk imam, satunya untuk pengakuan. Kedua kamar di atas disekat oleh dinding yang berlubang untuk berkomunikasi. Di dalam ruang pengakuan terdapat bangku untuk berlutut.
Pengakuan dosa dapat dilakukan kapan saja. Namun, penting berkomunikasi terlebih dahulu dengan pastor yang akan memberikannya. Bejana baptis dan bejana air suci adalah tempat menyimpan air baptis dan air suci yang telah diberkati pada malam Paskah atau Sabtu Vigili. Air baptis digunakan pada saat upacara penerimaan sakramen baptis. Pada saat pemberkatan air baptis, lilin Paskah dicelupkan ke dalam air baptis sebanyak 3 kali. Lilin Paskah merupakan simbol cahaya Kristus yang bangkit. Pada upacara cahaya di misa malam Paskah, lilin Paskah diberikan dengan kata-kata, "Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita." Lilin Paskah akan terpasang di banti imam selama masa Paskah yang berlangsung 50 hari sampai dengan Pentakosta. Lilin Paskah juga akan digunakan untuk memberikan nyala kepada lilin baptis, yaitu lilin-lilin kecil yang akan diberikan pada penerima sakramen baptis. Terimalah terang Kristus. Amin. Di gereja Katolik banyak ditemukan patung-patung orang kudus. Kita tidak menyembah mereka, melainkan merupakan kenangan akan orang-orang yang telah mendahului kita dalam iman dan menjadi contoh teladan iman bagi kita. Patung orang kudus dapat kita lihat di sebelah kiri dan kanan depan. Sebelah kiri adalah patung Yesus dan di sebelah kanan adalah patung Santo Yusuf, ayah Yesus. Santo Yusuf sering digambarkan memegang bunga lili atau bunga bakung di tangannya. Patung lainnya adalah patung Bunda Maria. Umat Katolik menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus dan juga menjadi Bunda kita semua. Yesus sendiri berkata, "Ini ibumu," dari Yohanes bab 19 ayat 27. Bunda Maria mendapat tempat yang khusus dan istimewa dalam hati Yesus. Maria menjadi perantara kita kepada Yesus. Umat Katolik tidak menyembah patung. Patung hanyalah lambang atau sarana membantu kita untuk berdoa lebih mudah, konsentrasi. Di dinding kiri atas dan kanan ada 14 lukisan atau gambar yang mengisahkan perjalanan sengsara Tuhan Yesus dari rumah gubernur Pontius Pilatus sampai makam Yesus. Semua ini sarana untuk mengenang kembali kisah penyelamatan manusia. 14 pemberhentian jalan salib adalah: pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kedua, Yesus memanggul salib. Ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kedelapan, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kesepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Kesebelas, Yesus disalib. Kedua belas, Yesus mati disalib. Ketiga belas, Yesus diturunkan dari salib. Dan yang ke-14, Yesus dimakamkan. Di atas jalan salib ada 4 lukisan dari kaca patri. Ini adalah keempat pengarang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dengan lambangnya masing-masing. Lambang mereka didasarkan oleh bagaimana cara mereka menulis Injil. Matius dilambangkan sebagai manusia bersayap malaikat. Ia memberitakan Taurat yang baru. Matius memandang Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus, bertujuan menegaskan solidaritas dengan seluruh bangsa manusia. Matius dikenal juga sebagai Lewi yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Matius adalah orang Yahudi yang menulis Injilnya untuk orang Yahudi. Lambang Markus adalah singa dari Yehuda. Injil Markus adalah yang paling sederhana dan sangat lugu dalam penyajiannya, dan merupakan Injil tertua.
Markus merupakan sekretaris dan penerjemah Petrus selama di Roma dan menulis semua ajaran Petrus. Selama di Roma, Markus bertemu dengan Paulus. Lambang Lukas adalah lembu atau sapi. Anak sapi biasanya adalah binatang yang dipakai sebagai kurban, dan Lukas melihat Yesus adalah kurban untuk seluruh dunia. Lukas sendiri adalah seorang tabib, kawan Paulus. Lukas juga sangat dekat dengan kaum miskin dan papa. Selain Injil Lukas, penulis Lukas juga menulis kisah para rasul dan semua tulisannya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Bagi Lukas, segala penghalang atau batas dihancurkan oleh Yesus bagi orang Yahudi maupun kafir. Lambang Yohanes adalah Raja Wali. Burung Raja Wali dapat terbang tinggi melebihi burung lainnya, dan hanya burung Raja Wali yang sanggup menatap matahari. Lambang ini dipilih bagi Injil Yohanes, karena Injil ini berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Membaca Injil Yohanes serasa lebih dekat dengan Tuhan Yesus ketimbang dan membaca Injil-Injil lainnya. Namun juga merupakan Injil yang paling sulit dibaca karena sangat teologis. Lukisan ini merupakan kekhasan gereja kita yang belum tentu ditemukan di gereja lainnya. Di belakang altar, kita juga dapat menemukan kekhasan lain dari gereja kita, yaitu lukisan tokoh kitab suci. Abraham, sang bapa orang beriman, Raja Daud yang memegang tongkat, Musa yang membawa kitab, dan Yohanes Pembaptis yang berdiri terendam separuh badan. Nah, itulah semua ruangan-ruangan atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah gereja, khususnya di Gereja Kristus Salvator. Kini kita akan mengenal semua petugas liturgi yang membantu umat untuk merayakan perayaan Ekaristi dengan kusyuk dan meriah. Nah, di dalam sebuah perayaan tentu ada berbagai peran. Mari kita mengenal peran-peran apa saja yang ada di dalam sebuah perayaan liturgi. Pertama-tama adalah pemimpin misa, yaitu imam atau pastor. Kadang dalam perjanjian Ekaristi hanya ada satu imam. Namun sering pula sebuah misa dirayakan oleh beberapa imam. Perayaan Ekaristi bersama itu disebut perayaan Ekaristi konsekrasi. Sehingga kursi imam atau sekretariat akan ditambah sesuai jumlah imamnya. Lektor adalah seseorang yang bertugas membaca sabda Allah yang berasal dari Perjanjian Lama dan Epistola, yaitu surat para rasul. Lektor tidak membaca bacaan Injil. Bacaan Injil hanya dibacakan oleh imam atau diakon. Sewaktu bacaan didaraskan, umat diminta untuk mendengarkan karya Allah yang disampaikan langsung melalui lidah sang pembaca. Jadi, umat tidak perlu melihat kitab suci. Pemazmur adalah seseorang yang bertugas membawakan mazmur, tanggapan, dan haleluya, serta menyanyikan madah-madah khusus di dalam perayaan Ekaristi. Mazmur adalah tanggapan umat atas firman, sehingga umat harus ikut serta menjawab. Muliakanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Misdinar atau putra-putri altar yang tugasnya adalah membantu imam agar perayaan liturgi berjalan lancar. Kalian yang baru menerima komuni pertama dapat mendaftar sebagai misdinar. Kakak-kakak kalian nanti akan membantu melatih kalian agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Beberapa tugas Miss Dinar adalah membunyikan gong, membantu persiapan persembahan, membawa lilin, membawa salib, dan masih banyak lagi. Bila jumlah umat banyak, maka pembagi komuni akan memakan waktu yang terlalu lama apabila hanya dilakukan oleh pastor. Oleh karena itu, pastor dibantu oleh para pembagi komuni yaitu prodiakon. Prodiakon adalah umat awam yang telah dilatih dan dilantik untuk tugas-tugas tersebut. Kor adalah orang-orang yang diserahi tugas untuk menyanyikan lagu selama ekaristi atau kegiatan liturgi berlangsung. Sebagai penguat maksudnya. Karena peran aktif umat dalam menyanyikan lagu-lagu selama ekaristi atau kegiatan liturgi berlangsung, itulah yang harus lebih kuat dibandingkan dengan kurnya. Jadi, bukan dibalik ya. Kur dan umat bernyanyi dipimpin oleh dirigen. Agar suasana lebih terbangun, maka lagu-lagu seringkali diiringi oleh organis. Petugas kolekte adalah orang-orang yang ditugasi mengumpulkan uang kolekte dari umat. Pengumpulan kolekte dilakukan pada saat persembahan menjelang doa syukur agung. Koster adalah petugas liturgi dengan tugas-tugas sebagai berikut. Menyiapkan, mengatur segala perlengkapan perayaan liturgi. Bertanggung jawab atau membersihkan dan merapikan gedung gereja serta sakristi. Oke, kita sudah belajar cukup banyak hari ini tentang ruangan-ruangan dalam gereja serta petugas liturginya. Video ini adalah seri pertama dari 2 seri pengenalan gereja. Sampai ketemu pada video seri kedua ya. Tuhan memberkati kita semua.